Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba meneruskan pembahasan kita tentang nilai mutlak. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas sifat nilai mutlak, tapi sifat di sini yaitu sifat yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Juga kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung saja kita masuk ke sifat nilai mutlak. Yang pertama yaitu sifat pertidaksamaan kurang dari. Jadi ketika ada nilai mutlak X kurang dari A atau nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, kita mencari himpunan penyelesaiannya seperti yang kalian lihat pada layar, yaitu X-nya itu berada di antara. X berada di antara negatif A sampai A. Kalau di soal tandanya tanpa sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya pun tanpa sama dengan. Begitupun kalau di soalnya ada sama dengan, maka di himpunan penyelesaiannya pun ada sama dengannya. Jadi kata kunci yang pertama, ketika kalian menemukan bentuk pertidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka nanti bentuk himpunan penyelesaiannya itu pasti X-nya itu di antara negatif A sampai A. Selanjutnya, bentuk pertidaksamaan lebih dari. Ketika kalian menemukan bentuk persamaan lebih dari atau sama dengan A, nanti HP-nya itu akan ada kata-kata atau. Jadi, kalian menyelesaikannya itu dengan cara X kurang dari negatif A atau X lebih dari A dengan A-nya lebih dari 0. Sama halnya dengan yang pertidaksamaan kurang dari. Ketika di soalnya tanpa sama dengan, maka HP-nya pun tanpa sama dengan. Begitupun kalau di soalnya ada sama dengan, maka di himpunan penyelesaiannya pun ada sama dengan. Jadi tandanya kalian mengikuti dengan soal. Selanjutnya, ketika ada nilai mutlak Fx lebih dari nilai mutlak Gx, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam persamaan nilai mutlak, ketika kita menemukan kedua ruas itu berbentuk nilai mutlak, maka kita bisa mengkuadratkan kedua ruasnya. Cuma bedanya di sini tandanya tanda pertidaksamaan bisa lebih dari atau kurang dari. Selanjutnya, ketika ada nilai mutlak Fx per nilai mutlak Gx kurang dari K, ini juga sama, udah kita pelajari di video persamaan nilai mutlak, cuma bedanya di tanda aja. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan nilai mutlak Gx, sehingga nilai mutlak Fx nantinya akan kurang dari nilai mutlak K kali Gx. Nah, ini juga sama, cuma yang tadi tandanya kurang dari, yang ini lebih dari. Selanjutnya, ketika ada nilai mutlak Fx lebih dari A dan nilai mutlak Fx kurang dari B, maka kita bisa mencari himpunan penyelesaiannya dengan cara Fx lebih dari A dan Fx kurang dari B, atau Fx lebih dari negatif B dan Fx kurang dari negatif A. Selanjutnya, ketika nilai mutlak A plus B, nilainya itu akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Dan juga ketika ada nilai mutlak A min B, nilainya itu akan lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurangi nilai mutlak B. Selanjutnya, kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Mohon maaf, ini harusnya pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi masih sama dengan persamaan nilai mutlak. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kita juga harus tetap memperhatikan definisi nilai mutlak dan juga sifat nilai mutlak, yaitu sifat pertidaksamaannya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 2 lebih besar atau sama dengan 3X. Nah, di sini kalian perhatikan tandanya itu ada lebih besar sama dengan. Nantinya himpunan penyelesaiannya itu akan ada kata-kata atau. Nah, langsung saja. Nilai mutlak X plus 2
Kita selesaikan dengan cara X min 2 lebih besar sama dengan 3X dan X min 2 kurang dari sama dengan min 3X. Dari mana? Itu dari sifat yang sudah kita bahas tadi. Kalian tinggal mundurin aja videonya kalau masih kurang paham. Nah, di sini langsung aja ketika sudah ada 2 gini, kita cari nilai X-nya. Tadi yang pertama X min 2 lebih besar sama dengan 3X, maka kita peroleh X-nya kurang dari sama dengan 1. Dan yang kedua, ketika X min 2 kurang dari atau sama dengan min 3X, maka X-nya kita peroleh kurang dari atau sama dengan negatif setengah. Nah, karena ini bentuk pertidaksamaan yang X-nya, yang udah kita dapat nilai X-nya, bentuk pertidaksamanya itu sama, yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, biasanya dalam soal-soal yang lebih dari atau sama dengan itu biasanya kan berada di ada kata-kata atau, seperti yang saya katakan tadi, pasti himpunan penyelesaiannya itu akan ada kata atau. Dalam kata lain, jika dalam garis bilangan dia tuh terpisah, tapi ternyata dalam kasus ini ada yang tidak ada kata-kata atau. Nah, karena dia bentuk pertidaksamaannya sama, yaitu kurang dari atau sama dengan, kita masukkan ke garis bilangan, lalu kita gabungkan himpunan penyelesaiannya. Diperoleh seperti yang kalian lihat di layar, yaitu ketika X kurang dari atau sama dengan negatif setengah kan dia arahnya ke kiri ya. Begitupun X kurang dari sama dengan 1. Nah, kita gabungkan. X kurang dari sama dengan min setengah itu kan termasuk pada X kurang dari sama dengan 1. Jadi kita gabungkan sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari atau sama dengan 1. Contoh selanjutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3 min 2X lebih dari nilai mutlak X min 4. Nah, kata kuncinya kedua ruas di sini ada nilai mutlak. Jadi nantinya kita akan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, seperti ini. Ketika ada nilai mutlak 3 min 2X lebih dari nilai mutlak X min 4, kita kuadratkan kedua ruas. Tapi ingat, kalian boleh lihat video persamaan nilai mutlak. Di sini ada bentuk A kuadrat min B kuadrat. Sehingga kalian tidak usah mengkuadratkan setiap suku-sukunya. Biar lebih mudah, tapi tidak disalahkan juga jika kalian ingin menjabarkannya lebih jelas lagi. Namun di sini kita bisa menggunakan sifat A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, di sini saya singkat saja. Karena saya anggap kalian sudah paham. Apabila belum paham, kalian bisa lihat video bagian pertamanya. Jadi di sini dipindah ruas saja yang ruas kanan. Jadi nilai mutlak 3 min 2X dikuadratkan dikurangi nilai mutlak X min 4 dikuadratkan lebih dari 0. Kita jadikan A-nya yang 3 min 2X, B-nya yang X min 4. Ketika A plus B, kita peroleh negatif X min 1 dikali A min B. A min B-nya itu jadi negatif 3X plus 7 lebih dari 0. Nah, kalau seperti ini kan sudah bisa kita cari pembuat nolnya ya. Yaitu kita peroleh pembuat nolnya sama dengan negatif 1. Dan kita peroleh pembuat nolnya 7/3. Kita uji titik. Diperoleh nantinya daerah himpunan penyelesaiannya itu atau daerah garis bilangannya itu plus min plus. Nah, di soal kita membutuhkan yang lebih dari 0. Kita cari nilai daerah yang positif, yaitu yang di sini yang saya arsir dan saya tandai positif. Jadi nantinya itu himpunan penyelesaiannya terpisah sehingga ditulis himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 7/3. Namun di sini mohon maaf, terdapat kesalahan. Dalam garis bilangan harusnya tidak usah bulat penuh. Karena tandanya itu tanpa sama dengan, yaitu hanya kurang dari saja, tanpa sama dengan. Jadi mohon maaf, ini harusnya bulatannya bulatan kosong.
sehingga himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 7/3. Seperti itu. Baik, rupanya segitu saja pembahasan tentang nilai mutlak. Sudah dibagi ke dalam 2 bagian. Bagian 1 membahas kesamaan nilai mutlak dan bagian kedua membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih udah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.